Bab 1281. Biarlah Sandoang, yang berusia 50-an dan berkeluarga, menikahi putri Tuan Sue. Ketika Charlie mengatakan ini, semua orang di tempat kejadian itu meledak. Sue Sinlong memarahi dengan marah, "Apakah kamu sedang mencari kematian? Saya meminta gadis saya untuk menikahi Charden, bukan ayah Charden." Charlie tersenyum dan berkata, "Kamu benar-benar tidak memiliki visi untuk dilihat. Charden tidak ingin menikahi putri Anda? Charden tidak ingin menikah. Orang tuanya ingin putri Anda lulus, jadi solusi terbaik adalah membiarkan ayahnya menikahi gadis Anda. Bukankah semua orang akan bahagia?" "Little Bastard, apa yang kamu bicarakan?" Sulikin berkata dengan marah, "Biarkan suamiku menikahi putri Tuan Sue. Apa yang harus saya lakukan?" Charlie tersenyum dan berkata, Anda ingin membiarkan putri Tuan Sue melewati pintu. Bukankah ini seperti yang kamu inginkan? Anda harus berterima kasih kepada saya karena telah memberi Anda solusi yang baik." Setelah berbicara, Charlie memandang Sandoang lagi dan berkata sambil tersenyum, "Pak Tua, kamu telah mengawasi nyonya tua yang buruk ini sepanjang hari selama bertahun-tahun. Saya kira Anda sudah cukup melihat. Kebetulan kali ini saya yang bertanggung jawab dan memberi Anda seorang istri muda yang baru, tidak hanya saya memberi Anda 50 juta mahar dan memberi Anda seorang putra. Hal yang hebat apa? Kamu omong kosong." Sulikin menjadi marah, menunjuk ke arah Charlie dan berteriak, "Saya pikir Anda bastard di sini untuk menemukan sesuatu. Percaya atau tidak, aku akan membiarkan seseorang mematahkan kakimu." Setelah selesai berbicara, Sulikin memandang Sue Sinlong dan berkata dengan emosional, "Mr. Sue, bastard ini mengotak-atik bebek Mandarin. Suamiku sudah tua dan tidak masalah jika dia memiliki wajah, tapi putrimu belum menikah. Gadis, katanya begitu, sepertinya membencimu." Sue Sinlong juga sangat marah. Dia mengertakkan gigi dan mengutuk, "Nak, kamu sangat berani. Anda berani memprovokasi saya. Apakah kamu tahu siapa saya?" Charlie mencibir, "Apakah saya peduli siapa Anda? Saya hanya tahu bahwa Anda akan menjadi ayah mertua Sandoang mulai sekarang." "Kamu?" Sue Sinlong gemetar. Dia sangat peduli dengan reputasi putrinya, jadi dia akan memintanya mencari pria untuk dinikahi dengan segala cara. Tanpa diduga, Charlie ini ada di sini untuk berbicara dan membiarkan putrinya menikahi Sandoang, hal yang sudah tua tentang usianya. Bukankah ini tamparan di wajah? Jadi dia berkata dengan marah, "Nak, segera berlutut dan minta maaf padaku, jika tidak, aku akan membuatmu menyesal datang ke dunia ini." "Oh, Tuan Sue punya nada yang besar." Charlie berkata sambil tersenyum, "Oke, saya ingin melihat seberapa baik Anda. Jika Anda tidak memiliki kemampuan untuk membuat saya menyesal, maka saya minta maaf, saya akan membiarkan Anda menyesalinya." Sulikin tiba-tiba menjadi marah. Dia menunjuk ke arah Charlie dan berkata dengan marah, "Kamu begitu berani berbicara dengan Tuan Sue seperti ini. Percaya atau tidak, saya akan membiarkan orang-orang memukuli Anda sampai mati sekarang." Charlie melihat sekeliling untuk waktu yang lama, dan dia dikelilingi oleh beberapa kerabat yang lebih muda dan teman dari keluarga San, yang semuanya adalah orang biasa, dan mereka ingin menyakitinya. Itu mimpi yang bodoh. Sebaliknya, jika mereka bertarung dengan orang seperti itu, maka dia masih harus mengontrol kekuatan setiap saat. Jika tidak, jika dia secara tidak sengaja membunuh beberapa orang, itu tidak akan mudah. Bagaimanapun, ini hanya masalah kecil, tidak perlu membunuh orang. Jadi dia tersenyum dan berkata, "Nyonya tua yang buruk, Anda benar-benar memiliki otak yang buruk, dan sekarang Anda masih membela Tuan Sue. Anda tahu, suami Anda akan segera menjadi menantunya, dan Anda akan tersingkir oleh keluarga San. Jadi dalam arti sempit, Sue selalu ayah saingan Anda harus membencinya." Bab 1282. Kamu, Sulikin tidak bisa mengatur napas, dan berteriak kepada Harbin, "Harbin, kamu membantu Bibi mengalahkan bastard ini sampai mati." Harbin segera mundur selangkah dan melambaikan tangannya dengan jijik, "Bibi, barusan kamu bilang aku bukan satu keluarga denganmu dan biarkan aku pergi. Sekarang izinkan aku membantumu memukul seseorang? Anda memalingkan wajah Anda lebih cepat dari buku." Sulikin buru-buru tersenyum dan berkata, "Harbin, jangan marahi bibimu. Apa yang bibimu katakan barusan adalah kemarahan. Tidakkah kamu ingin keluarga San kita menjadi lebih baik dan lebih baik? Maafkan saya."
Harbin segera berkata, rumahmu adalah milikmu, rumahku adalah milikku, kami bukan keluarga, jadi jika kamu ingin memukul seseorang, kamu harus memukul dirimu sendiri. Apa yang Anda suruh untuk saya lakukan? Karena itu, Harbin juga berkata kepada cucu yang lain, jangan usil semua. Ini bukan urusan kita. Orang dan kita bukanlah satu keluarga, jadi kita tidak boleh dibodohi oleh mereka. Digunakan sebagai senjata oleh orang lain. Yang lain mengangguk satu demi satu, mundur beberapa langkah, dan tidak berniat untuk membantunya mengalahkan Charlie. Sulikin marah. Dia tidak berharap Harbin ini menghormati yang tua dan mencintai yang muda sama sekali. Tidak ada aturan. Bagaimana dia bisa mengatakan itu bibinya? Bagaimana dia bisa berbicara dengannya seperti ini? Namun, Sulikin juga memahami sekarang bahwa ini bukan waktunya untuk mengenal Harbin sebagai umbak. Jadi dia buru-buru berkata kepada Sue Sinlong, Tuan. Sue, bestar kecil ini menghinamu, menghina putrimu, dan tidak mengatakan apa-apa untuk membiarkannya pergi. Panggil seseorang untuk membunuhnya. Kalau tidak, hal semacam ini akan menyebar, wajahmu dan putrimu akan malu. Sue Sinlong sendiri sangat marah, dan setelah dihasut oleh Sulikin, dia bahkan lebih marah. Jadi, dia menunjuk ke arah Charlie dan berkata dengan marah, Bestard, tunggu aku akan menelepon dan menemukan seseorang untuk membunuhmu. Setelah berbicara, dia mengeluarkan ponselnya, menemukan nomor telepon, dan menelepon. Dia juga sengaja menyalakan speaker. Saat telepon berbunyi bip sambil menunggu untuk disambungkan, dia mencibir dan berkata kepada Charlie, apakah kamu tahu siapa yang saya telepon? Salah satu dari 4 Raja Surgawi Orville, Brother Abner. Anda sangat menunggu untuk mati. Charlie tersenyum dan berkata, oke, saya akan menunggu, tetapi sebaiknya Anda menelepon lebih banyak, karena hari ini adalah hari ketika putri Anda dan Sanduang menikah, jadi memiliki lebih banyak kerabat dan teman akan membuatnya terlihat meriah. Kamu benar-benar di jalan menuju kematian. Sue Sinlong gemetaran di mana-mana, tepat ketika telepon terhubung, jadi dia segera berteriak, Saudara Abner, datanglah ke Hotel Hilton, aku ingin kamu memotong upstart. Supermarket Sue Sinlong terletak di pinggiran kota dan distrik serta kabupaten sekitarnya. Di tempat seperti itu, seringkali ada gangster yang berkunjung, baik untuk pemerasan maupun penjarahan. Jika Anda ingin berbisnis dengan cara yang membumi, Anda harus memiliki hubungan dengan dunia bawah tanah. Hubungan tertentu, jadi dia berada di jalur Abner MA. Lagi pula, Abner adalah salah satu dari 4 Raja Surgawi di bawah Orville, dan bisa menempati peringkat keempat di seluruh dunia bawah tanah Aurous Hill, jadi kekuatannya masih sangat kuat. Apalagi ketenarannya juga sangat bagus. Sejak Sue Sinlong mendekatinya, bisnis supermarket tidak pernah diganggu oleh gangster. Karena waktu kerjasama yang lama, ia dan Abner juga memiliki hubungan pribadi yang sangat baik. Beberapa waktu yang lalu, dia terus mengatakan akan memberikan bantuan kepada Abner, dan juga memberikan amplop merah besar 1,88 juta, Abner. Demi uang, dia setuju. Sue Sinlong berpikir, jika dia membungkuk kepada Abner dan membiarkan angin pergi, dan kemudian berkembang di daerah pinggiran kota, itu akan menjadi seperti seorang pincuan, jadi dia bersiap untuk menemukan hari yang baik untuk mengadakan upacara pembakaran kertas kuning dan minum darah ayam. Hari ini, dia baru saja bertemu Charlie yang berpura-pura memaksa, dan dia masih mengurus kejadian seumur hidup putrinya. Dia berencana meminta Abner untuk datang dan membantu memotongnya. Kemudian pada siang hari mereka berdua akan mencari hotel besar dan makan bersama, setelah upacara selesai. Bab 1283. Abner selalu menganggap Sue Sinlong sebagai sapi perah. Biaya perlindungan tahunan yang dibayarkan olehnya sendiri sebanyak 7 atau 8 juta. Selain bagian yang diserahkan ke Orville, Abner juga bisa menyimpan 2 atau 3 juta. Oleh karena itu, begitu dia mendengar bahwa dia akan membunuh seseorang, dia berkata tanpa ragu-ragu, oke, tunggu sebentar, aku akan membawa seseorang ke sana. Setelah Sue Sinlong sangat berterima kasih padanya, dia menutup telepon dan menatap Charlie sambil mencibir. Nak, jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan untuk bertahan hidup. Saya meminta Anda untuk berlutut, tetapi Anda tidak menghargainya, tetapi Anda tidak berlutut sekarang. Sudah terlambat. Charlie tersenyum dan bertanya, siapa yang kamu telepon sekarang? Saudara Abner. Apakah ini yang dari
The True Colors of Heroes. Jangan terlalu gila. Sui Xinlong berkata dengan dingin, Brother Abner adalah salah satu dari 4 raja surgawi Orville. Ketika Charden mendengar ini, dia berkata dengan penuh semangat, Charlie, aku sangat menyesal hari ini. Kamu bisa pergi dengan Claire. Abner dan Sui Xinlong memiliki hubungan yang sangat baik. Dia berada di jalan campuran, dan dia kejam. Aku tidak ingin kamu dan Claire terluka karena aku. Charlie tersenyum dan berkata, Charden, kamu tidak perlu meminta maaf kepadaku untuk masalah ini hari ini, tapi aku merasa sedikit malu. Jangan salahkan aku karena mencarikanmu ibu tiri. Charden tidak bisa berkata-kata. Charden selalu berpikir bahwa Charlie bercanda dengan mereka, dan dia tidak menganggapnya serius. Tetapi sekarang setelah Charlie bersungguh-sungguh, dia tampak serius. Ini, apa artinya ini? Pada saat ini, Charlie memandang Sui Xinlong dan berkata sambil tersenyum, kamu telah mengatakan bahwa 4 raja surgawi hanyalah salah satu dari mereka. Itu tidak cukup hidup. Atau, panggil 3 sisanya juga. Bagaimanapun, mereka sudah menikah. Untuk Hari Indah Putri, semakin banyak orang yang bergabung dengan kami, semakin baik. Kamu F-Ching tidak melihat peti mati itu, jangan menangis. Sui Xinlong mengertakkan gigi dan mengutuk, oke, aku akan membuatmu gila untuk sementara waktu, dan kamu akan tahu akibat dari merajalela sebentar. Charlie menggelengkan kepalanya dan tersenyum tak berdaya. Kamu orang tua yang buruk, wanita tua yang buruk, kamu berusia 50-an atau 60-an. Kenapa kamu masih begitu marah? Anda tahu, saya masih sangat muda, tapi saya tidak marah sama sekali, dan saya berbicara dengan tenang. Karena itu, Charlie menghela nafas dan berkata, baiklah, aku akan memanggil lebih banyak orang untuk datang dan mendukungmu. Sui Xinlong mencibir dan berkata, wah, kamu F-Ching mengancam saya, jika ada hal semacam itu, Anda dapat meminta seseorang untuk datang, mari kita muncul dengan pedang dan senjata sungguhan di kedua sisi untuk bersaing. Charlie mengangguk, mengeluarkan ponselnya, dan mengirim pesan WeChat ke Emer Orville. Bawa ketiga dari 4 raja surgawi di bawah kursi Anda, kecuali Abner, ke Hilton, dan undang Anda untuk menikmati anggur pernikahan. Tuan Orville terkejut dan kembali ke saluran mikro, Tuan. Wait, kamu, apakah ini pernikahan kedua kamu? FCK off. Charlie memarahi, bukan aku yang meminta, seseorang bertanya, kamu bisa membawa seseorang ke sini. Oke, saya di sini. Charlie berkata, ajak lebih banyak saudara untuk bergabung. Oke, Tuan Wade. Charlie kemudian mengirim Isaac WeChat lain, memintanya untuk datang ke Hotel Hilton untuk menonton drama dengannya. Sejak Isaac kembali dari Gunung Changbai, dia telah memperlakukan Charlie sebagai dewa. Mendengar panggilan tuan muda itu, tanpa berkata apa-apa, dia langsung berkata, Mr. Wade aku di sini. Beberapa menit kemudian, sebuah Volkswagen Phaeton dengan 7 atau 8 kendaraan berbagai warna melaju ke pintu Hilton. Volkswagen Phaeton melangkah maju dan berjalan menuju seorang pria paruh baya dengan tampang gemuk. Melihat pria ini, Sui Xinlong mencibir dan berkata kepada Charlie, Nak, saudara Abner ada di sini, kamu sudah mati hari ini. Charlie belum pernah melihat Abner, tapi saat melihat sedan Phaeton ini, hatinya tiba-tiba tergerak. Saat itu, Jiang Ning, seorang pemuda yang besar bersama panti asuhannya, mengendarai Mercedes-Benz miliknya dan menabrak sebuah Volkswagen Phaeton untuk menyingkirkan mobilnya. Dikatakan bahwa Phaeton adalah mobil seorang kakak laki-laki di jalan. Ini Abner. Charlie mengusap lengkungan ke atas di sudut mulutnya, berpikir, ini agak menarik. Bab 1284. Pada saat ini, di mobil lain, 30 atau 40 adik laki-laki yang mengancam tiba-tiba berlari keluar. Setelah itu, di bawah komando Abner, orang-orang ini berlari dan mengepung kerumunan. Sui Xinlong buru-buru melambai padanya, Saudara Abner. Abner mengangguk, menatapnya, dan bertanya, Emer Sui, siapa yang tidak bermata panjang dan berani bertemu denganmu? Sui Xinlong menunjuk ke arah Charlie dan berkata dengan marah, Brother Abner, bastard kecil ini, tidak hanya menghinaku, tapi juga menghina gadisku. Abner mengangkat alisnya, menatap Charlie, dan segera gemetar ketakutan. Sialan! Ini Tuan Wade. Bagaimanapun, Abner adalah salah satu dari 4 raja surgawi Orville, dan salah satu selebritas Orville yang lebih kuat. Ketika Charlie berada di rumah klasik,
dia telah melihat wajah Charlie. Namun, pada saat itu, Orville sangat rendah hati kepada Charlie, dan dia malu berbicara, jadi wajar saja dia tidak memperkenalkan anak buahnya. Dia tidak menyangka Sui Xinlong akan memprovokasi Tuan Wade. Dia panik dan berseru untuk menjelaskan kepada Charlie, "Mr. Wade. Wade dah." Charlie segera menyela, "Kamu telah mengakui orang yang salah." "Ah." Abner berkata dengan tergesa-gesa dan hormat, "Bagaimana mungkin, yang muda dulu ada di Classic Mansion." Charlie mengangkat alisnya, "Aku bilang kamu mengakui orang yang salah. Apakah kamu tuli?" Semua organ dalam Abner gemetar karena raungan Charlie. Mengetahui bahwa Charlie jelas tidak ingin memberitahu siapa dia, jadi dia sibuk mengikuti kata-katanya. Tapi kali ini, Sui Xinlong memarahi dengan marah. "Sial, kenapa kamu berbicara dengan saudara Abner? Apakah kamu akan mati? Percaya atau tidak, biarkan seseorang segera menebasmu." Kata-kata Sui Xinlong segera membuat Abner takut ke tanah segera setelah kakinya lemah. Dia memalingkan wajahnya dan mengamati Sui Xinlong dengan amarah, menampar wajahnya dengan tamparan. "Sialan. Sui Xinlong, apakah kamu ingin mati? Percaya atau tidak, saya mertas hidup Anda sekarang." Sui Xinlong tercengang dengan tamparan ini. "Bagaimana situasinya? Saya meminta Anda untuk memotong besar kecil ini, mengapa Anda menampar saya?" Sui Xinlong sangat sedih dan menutupi wajahnya, menatap Abner, dan berkata, "Abner, untuk apa kamu memukulku?" Seluruh tubuh Abner gemetar. "Apa yang sedang kamu lakukan? Aku F-Ching ingin membunuhmu. Siapa yang tidak baik bagimu untuk memprovokasi, Tuan Wei? Bukankah ini akan mengadu aku sampai mati? Berapa banyak orang yang telah menyinggung Tuan Wade yang telah diseret oleh kakak laki-laki saya Orville ke kandang untuk memberi makan anjing-anjing itu. Apakah kamu mencoba membunuhku?" Namun, dia tidak berani mengatakan ini dengan jelas. Bagaimanapun, Tuan Wade sudah marah sekarang, dan dia pasti tidak ingin mengungkap identitasnya. Memikirkan hal ini, dia hanya bisa menekan amarah dan ketakutan di dalam hatinya, dan berkata, "Aku memukulmu karena kamu terlalu tidak memenuhi syarat untuk berbicara. Jangan selalu berbicara tentang memotong orang. Perhatikan kualitas Anda, mengerti?" Sui Xinlong dianiaya sampai mati, dan berseru, "Tapi kamu baru saja memanggilku anjing tua, dan kamu bilang kamu ingin mencincangku sampai mati. Apa yang aku bilang?" Bab 1285. Ketika Abner mendengar Sui Xinlong mengatakan ini, dia menamparnya lagi dengan marah, dan berteriak, "Rumput, kamu berani berbicara balik kepadaku? Aku bilang kamu dengarkan aku." Sui Xinlong ditampar 2 kali dan sangat tertekan. Bagaimana dia bisa dipukuli sejak dia dewasa? Hari ini, di depan banyak orang, Abner menamparnya 2 kali. Namun, meski dia sangat marah, dia tidak berani mengungkapkan ketidakpuasan apapun saat ini. "Saya hanya bisa mengangguk dengan marah dan berkata, 'Saudara Abner, kamu benar. Saya harus lebih memperhatikan apa yang saya katakan di luar.'" Abner mendengus dingin dan menatap Charlie. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit bersalah, jadi dia bertanya kepada Sui Xinlong, "Apa yang terjadi hari ini? Katakan dengan jelas." Sui Xinlong segera berkata dengan wajah sedih dan marah, "Brother Abner, saya telah kehilangan semua wajah lama saya hari ini. Seorang jalang kecil yang tidak tahu dari mana asalnya berani berpura-pura memaksa dengan saya, dan berani menghina dan mempermalukan saya. Anda harus membantu saya memutuskan." Karena itu, Sui Xinlong segera mengatakan masalah itu dengan tepat. Abner tidak bisa menahan tercengang ketika dia selesai berbicara. Di satu sisi, ia terkejut dengan pergaulan bebas Putri Sui Xinlong. Di satu sisi, ia juga terkejut dengan sikap tidak tahu malu dari keluarga Sanduang, dan di sisi lain, ia terkejut dengan manipulasi Tuan Wade. Jika dia Charlie, dia akan membawa seseorang ke sini untuk memberi pelajaran pada kedua keluarga, dan kemudian membiarkan Charden dan Isabella menikah. Tapi hantu seperti Tuan Wade bahkan bisa berpikir untuk membiarkan Sanduang menikahi Putri Sui Xinlong. Ini humor yang terlalu gelap. Sanduang dan Sulikin ingin menjadikan putra mereka penangkap. Tapi mereka berdua mungkin tidak memikirkannya, dan Sanduanglah yang akan menjadi pengantin pria berikutnya. Terlebih lagi, Abner telah mendengar banyak tentang perbuatan Tuan Wade sejak lama, belum lagi, dia telah mendengar tentang karakter Tuan Wade yang tegas dan tidak kenal kompromi.
Oleh karena itu, dia memandang Sue Sinlong dan Sandoang dengan simpati saat ini, dan dia sangat jelas di dalam hatinya bahwa meskipun solusi ini tampak sangat tidak masuk akal dan ironis, karena ini adalah keputusan Pak Wade, harus ada ruang penyangga. Untuk hal ini, pada saat ini, Sue Sinlong melihat ekspresi Abner yang aneh, dan buru-buru berteriak, "Brother Abner, jika Anda mengatakan bahwa Sue Sinlong ada di Aurous Hill, saya dapat dianggap sebagai orang yang berwajah. Orang ini mempermalukan saya dan mempermalukan putri saya." Abner menggaruk kepalanya dengan canggung, menatap Charlie, dan berkata, "Sue Sinlong, jika kamu ingin aku berkata, kalian tidak tahu bagaimana cara berpromosi. Masalah ini sendiri sangat rumit, dan untuk keluarga Anda. Ada juga kebutuhan yang sangat mendesak untuk diselesaikan. Anda tidak dapat menemukan solusi. Tuan Charlie ini memberi Anda ide bagus. Bukankah itu ide yang bagus? Sekarang Sandoang ini ada tepat di depan Anda, dan putri Anda juga ada di sini. Hilton Banquet setelah semuanya diatur, Anda cukup menikahkan putri Anda dengan Sandoang hanya karena waktu dan tempat yang tepat, bukan? Apa? Apakah itu Sue Sinlong, Sandoang, atau Sulikin? Mereka tidak pernah menyangka Abner akan mengatakan hal seperti itu. Sandoang dan Sulikin tidak bisa menahan kutukan dalam hati mereka. Abner hari anjing. Apakah Sue Sinlong diundang atau Charlie diundang? Mengapa dia tidak berbicara sama sekali dengan Sue Sinlong?